Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam acara pembagian berkat firman Tuhan sebagai ganti acara ibadah kita yang tertunda, karena kita tahu bersama bahwasanya hari-hari ini bukan hanya Indonesia tetapi dunia mengalami kekelaman, sehingga cara-cara ibadah, tatanan ibadah yang selama ini kita lakukan itu sejenak kita berhenti. Kita tidak melakukannya, tatanan ibadah itu. Nah, kali ini adalah sebagai ganti untuk mengobati rindu kita dalam acara ibadah, memuji, mengagungkan, dan menyembah nama Tuhan. Untuk itu marilah kita lebih dulu kita berdoa, kita undang hadirat Allah turun di tengah-tengah kita, agar berkat pembagian firman Allah ini menjadi berkat yang istimewa buat kita, dan Tuhan sendiri yang akan memeteraikan di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita undang hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu lah Tuhan, acara ini dapat terselenggara dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan, sebelum kami memulai, kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami nikmati, apa yang sudah kami beritakan itu menjadi berkat yang luar biasa bagi kami, sebagai obat Tuhan kerinduan kami di dalam selama ini acara ibadah kami terhenti karena sesuatu hal yang kami Tuhan tidak dapat lakukan. Biarlah Tuhan berkat firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ketika kami melangkah Tuhan, di sana kami mendapatkan tuntunan, bimbingan daripada firman-Mu. Terima kasih Allahku, kiranya Engkau beracara dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita awali saja renungan firman Allah dengan satu pembacaan ayat mas yang terdapat di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan, ya, sebagaimana kita memasuki tahun ini dengan angka-angka kembar, ya, tahun 2020. Demikian pun juga saat pembacaan renungan firman Allah ini ayat mas yang kami ambil dari kitab Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Ya, saya bacakan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kami ulangi, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan firman Allah ini. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwasanya saat ini adalah merupakan hari-hari bagi kita secara manusia. Kita mengalami kesedihan. Bagaimana tidak? Karena setiap saat kita itu disediakan Tuhan hari yang dikuduskan untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tetapi sejenak karena waktu ini dicekam oleh virus yang namanya Corona, ya, untuk tidak menjadi tegang, maka kami menyebutkan virus Corona, ya. Dan ini sajian renungan firman Allah ini sedikit menjadi obat kerinduan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengizinkan, pasti ada yang membuat, ya, sehingga peristiwa itu terjadi. Nah, kalau peristiwa itu terjadi, kalau itu asalnya dari Tuhan yang mengizinkan, pasti dari asal dari Tuhan yang mengadakannya. Tentu tidak dibiarkan peristiwa ini lalu begitu saja tanpa ada dampak yang dihasilkan. Nah, kalau virus ini berasal dari Tuhan, yang Tuhan itu izinkan, maka dampak yang dihasilkan itu pasti membuat kita lebih baik, pasti membuat kehidupan kita itu berkualitas, dan kualitas kita itu makin bertambah baik dan bertambah baik. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau segala sesuatu itu berasal dari Allah, pasti dampaknya itu baik. Segala sesuatu yang daripada Allah itulah firman Tuhan. Yesaya mengkisahkan peristiwa itu yang daripada Allah itu seperti hujan yang turun dari langit. Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11. Hujan itu tidak kembali, ya, tidak kembali ke atas, tidak kembali kepada hadirat Tuhan,
tanpa lebih dulu membuat tanah itu menjadi subur. Ya, mengaliri tanah itu jadi subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, memberikan roti kepada yang menikmati dan memberikan benih kepada mereka yang mau menabur. Ya, itulah sesuatu yang daripada Allah. Jadi kalau kita boleh mengimani, meyakini bahwasanya corona ini Allah yang mengadakan, tentu pasti membuat kehidupan kita itu akan jauh lebih baik. Karena firman Allah yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan, yang keluar dari mulut Allah sendiri, itu tidak kembali kepada Allah dengan sia-sia, tapi melakukan apa yang ditugaskan, yang disuruhkan, itu pasti berhasil, pasti akan lebih baik. Itulah yang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa ini terjadi bukan eksidentil, ya, bukan sporadis, tapi peristiwa ini mendunia secara universal. Jadi otomatis, ya Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa ini adalah merupakan satu wabah yang mewabah. Artinya wabah itu tidak kelihatan dilihat secara mata manusia yang kasar ini, kecuali kalau memakai alat-alat khusus. Ya, wabah yang mewabah ini menyerang. Sehingga kalau menyerang ini, kalau kita tidak siap, maka di sana digambarkan di dalam Mazmur pasal 11 ayat 2 dan 3. Nah, keadaan itu seperti orang fasik yang sudah melenturkan busurnya dan diberikan anak panah. Sehingga apabila orang fasik itu mengarahkan anak panahnya di tempat yang gelap, dan itu apabila dasar-dasar itu diruntuhkan, ya, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang benar itu? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau peristiwa ini digambarkan oleh Mazmur yang sedemikian rupa, otomatis kita harus jaga-jaga dan waspada dan hati-hati. Artinya apa? Apa yang harus kita pahami dengan peristiwa yang mengena dengan corona ini? Yang harus perlu kita pahami bahwasanya yang terjadi ini yang tersembunyi. Yang tersembunyi itulah biar Allah yang mengerjakan, kita tidak ikut campur di dalamnya. Tapi yang sudah dinyatakan itulah yang perlu kita kerjakan, kita sendiri, keluarga kita sendiri, anak-anak dan cucu kita, barangkali kita bisa mengerjakan apa yang kelihatan itu. Ya, seperti kita tahu di negara kita pun kita memiliki pemerintahan, tidak ada satu pemerintahan yang tidak berasal daripada Allah. Itu Roma pasal 13 ayat 1. Maka kita menghormati, itu yang menjadi tugas kita. Kalau pemerintahan itu sudah menetapkan, kita harus tinggal di rumah. Ya, harus tinggal di rumah, harus menjaga jarak, harus mencuci tangan, ya, dan lain-lain. Bahkan ada di antara bagian dari negara ini yang membatasi salah besar-besaran, dan apabila itu dilanggar, maka tidak untuk kemungkinan ada sanksi-sanksi yang akan diterapkan. Ya, ada bagian yang sudah dikerjakan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka yang harus kita lakukan adalah mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga medik itu melakukan, merawat, mengobati, dan menjaga jarak supaya semuanya itu dapat terselesaikan. Kalau kita melihat seperti yang demikian itu bukan berarti bahwasanya kuasa Allah itu sementara memang tertutup. Di dalam Ayub pasal 37 ayat 21, ya, terang itu seketika tertutup oleh mendung. Dan itulah yang Tuhan Allah kita itu kerjakan. Biarlah kita meyakini, mengamini bahwasanya Allah itu sudah mengerjakan itu. Tinggal bagaimana kita menghormati tatanan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun juga kalau terjadi peristiwa yang demikian itu bukan berarti Allah tidak mempunyai rancangan. Ya, Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan-rancangan dalam diriku terhadap kamu. Itu bukan rancangan kecelakaan, itu bukan rancangan yang mencelakakan kita semuanya, tetapi rancangan damai sejahtera, ya, dan memberi kita masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau semuanya itu rancangan daripada Allah tentang corona ini, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengerjakan itu dengan tuntas. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah orang itu membangun. Jikalau bukan Allah yang mengawal kota, sia-sialah pengawal itu berjaga-jaga. Dan kalau bukan Allah sendiri mengerjakan dan menuntaskan masalah corona ini, maka semuanya itu akan sia-sia. Itu Mazmur 127 ya, ayat 1 sampai seterusnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara,
Kalau Tuhan itu sudah mengadakan, mengizinkan bahwasanya corona ini terjadi, maka tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan. Tapi saatnya kita menunggu waktunya Tuhan dapat menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Ya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mempunyai cara. Tuhan itu mempunyai banyak cara. Jalanku bukan jalanmu, ya. Kepikiranku bukan kepikiranmu. Jadi dengan apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, kita sambil menanti waktunya Tuhan untuk menyelesaikan masalah corona ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Kalau Tuhan itu sudah menutup, tidak ada juga yang bisa membuka. Tidak ada satupun yang dapat menurunkan kita kalau Tuhan itu sudah mengangkat kita. Nah, itulah satu peristiwa-peristiwa yang Tuhan itu sudah rancang buat kita. Jadi dengan demikian, apa yang menjadi bagian kita, baiklah kita kerjakan dengan sebaik mungkin, karena itu bagian yang kita lakukan. Bagian yang tersembunyi itu miliknya Allah. Biarlah kita selalu menunggu dan berdoa untuk masalah ini dapat diselesaikan dengan tuntas. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat peristiwa ini, tentu saat ini kita diuji. Ya, kita diuji. Kalau diuji itu pasti ada yang sakit. Sama dengan kita itu dilukai. Kalau Tuhan sudah menguji, melukai, pasti saatnya kita dibalut. Ya, diselesaikan, dipersiapkan untuk kita boleh masuk di dalam rancangan daripada Tuhan yang dari hari ke hari itu menuju ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tadi di dalam Ayub 37 ayat 21, seketika terang itu tertutup oleh mendung. Tapi saatnya kalau Tuhan itu sudah menyingkirkan segala mendung itu, sudah menyingkirkan corona dengan segala penyerangannya kepada manusia itu, maka di situ terang kuasa Allah itu menjadi kenyataan buat kita. Dan yang pasti Bapak Ibu Saudara, Dia itu tahu, Allah itu tahu jalan hidup kita. Kalau Dia itu menguji, maka saatnya kita akan timbul sebagai emas yang murni. Dan saat itulah kita akan dapat melihat rancangan Allah itu luar biasa di dalam hidup kita, sekalipun saat ini kita dilanda yang di luar kemampuan manusia. Allah beracara buat kita semua, maka karena itu persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan luruskanlah jalan bagi Tuhan dengan apa yang sudah kita persiapkan untuk melangkah dengan yang lebih baik, yang menjadi bagian kita untuk kita dapat jalani di dalam keluarga, anak-anak cucu kita, istri kita, menantu kita, dan seluruhnya kita boleh mentaati peraturan yang sudah disiapkan oleh pemerintahan kita. Tidak ada satu pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, karena itu kita menghormati Dia sebagai wakilnya Allah di bumi. Ya, persiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskan jalan baginya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah sajian renungan firman Allah yang singkat ini dengan pimpinan Roh Kudus memeteraikan di dalam hidup kita untuk kita dapat melangkah sesuai tuntunan dan bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Karena yang tersembunyi itulah miliknya Allah, dan semua yang dinyatakan itulah bagian kita yang harus kita kerjakan dengan baik dan benar. Demikian Bapak Ibu Saudara, sajian renungan firman Allah yang dapat kami berikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup acara ini, kami undang sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dengan belas kasihan-Mu, dengan kemurahan-Mu Bapa, dengan lawatan tangan kuasa-Mu, kiranya apa yang sudah kami nikmati, biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga ketika kami melangkah, maka di sana bukan hanya berkat-Mu saja yang menyertai, tetapi penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang sangat luar biasa itu berlaku buat kami. Sehingga walaupun corona ini menimpa dunia di sana sini, banyak berjatuhan korban, tetapi pemeliharaanmu itu Tuhan yang luar biasa, sehingga menyebabkan kehidupan kami terpelihara sempurna, tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mengucap syukur, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang hidup dan perkasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.